Makanya ketika tanggal 17 Agustus 45 itu saya tanya bapak saya, waktu itu sebetulnya takut apa tidak? Toh masih dijajah dengan Jepang, dan waktu itu Belanda dibantu sekutu masih juga ada. Ya takut. Nah terus kok bapak berani? Karena saya yakin, hakul yakin, bahwa setelah bunyi proklamasi ini saya dengungkan, maka yang namanya Indonesia akan menjadi sebuah negara merdeka, berdaulat, dan bebas aktif, saudara-saudara. Jangan lupa loh, jangan lupa loh. Nanti yang rugi kalian sendiri kalau ada yang mau merubah-rubah ini. Saudara-saudara sekalian, di tangan Bung Karno politik ini bergerak seperti tadi yang saya katakan, keberpihakan itu selalu harus ada kepada akar rumput. Karena apa kata Bung Karno? Di dalam gubuknya rakyat miskin itulah energi perjuangan kepartean berasal, dan Tuhan bersemayam di gubuknya rakyat miskin. Nah jadi kalau kalian luar biasa loh bisa datang ke sini. Coba kalau mereka mungkin mendengar, aduh kok saya ndak bisa ke sana ya, kok nggak bisa melihat Ibu Mega ya. Coba kasihan apa ndak ya? Watak politik seperti inilah yang dipahami oleh PDI Perjuangan, sehingga melalui Rakernas ketiga pada tanggal 6 Juni yang lalu, PDI Perjuangan mengangkat kembali perintah konstitusi. Ingat, perintah konstitusi. Ingat, perintah konstitusi, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Itu nanti yang akan jadi pegangan kita untuk supaya kita bisa menang kembali. Kalian siap apa tidak? Baru juga kepanasan, suaranya kok sudah melempem ya. Ayo Satgas, suaranya tuh keras gitu loh. Siap menang. Masih kurang panjang. Nah itu nanti kemana-mana harus diomongkan dengan akar rumput sama rakyat. Rakyat tuh sebenarnya gampang disentuh loh. Artinya apa? Iya, datangi, sampurasun, assalamualaikum. Terus nanti apa kesulitannya? Anak-anak dirangkul, datangkan harapan pada mereka. Jadi gampang sebetulnya. Tetapi kalau ndak mau turun, ya ndak akan pernah tahu. Betul apa tidak? Nah ini karena tadi sebetulnya, tapi tadi saya pikir sudah disebut oleh Mbak Puan. Semua yang hadir yang terhormat di sini, termasuk Pak Jokowi, lalu sudah dikenalkan Pak siapa ya? Yang calon kita namanya siapa? Siapa? Pranowo Ganjar. Ya, namanya Pranowo Ganjar. Kok tumben ya? Nggak salah. Biasanya suka kebalik-balik. Nah tapi saya akan juga memanggil. Nanti kalau ibu panggil, mulainya anak ranting.
lalu berdiri, lalu bilangnya siap, menang, gitu. Mau apa enggak? Yang di luar juga kalau itu boleh juga ikut teriak. Nah, anak ranting partai, ranting partai, PAC partai, DPC partai, DPD partai, DPP partai, Satgas partai, untunglah suaranya masih kencang. Kamu masih sayang apa enggak sama ibu? Nah, lemes. Lo nanya kok malah teriak-teriak. Kamu masih sayang apa tidak sama ibu? Kamu mau dengar dan jalankan instruksi saya apa tidak? Dijalankan apa tidak? Enggak bohong. Ini janji loh. Siapa nanti yang tidak turun? Siapa nanti yang tidak turun? Ibu tahu loh. Ibu tahu, sangat tahu. Jadi orang yang seperti itu hanya ada dua: mundur sukarela atau nanti ada aturannya. Pasti sudah tahu. Nah, untuk itulah dengan demikian kita membagi berkah kepada mereka sebagai bentuk gotong royong bangsa. Komitmen partai dengan tagline ini tidak bisa dibantah oleh siapapun karena di dalamnya mengandung kebenaran ideologi, keberpihakan, dan visi seluruh anak bangsa. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku tercinta, perhatian terhadap fakir miskin dan anak terlantar adalah praksis ideologi Pancasila yang harus dijabarkan secara utuh para pendiri bangsa. Dengar, memasukkan ketentuan pasal 34 ayat 1 di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh kesadaran agar tidak ada lagi kemiskinan di dalam buminya Indonesia merdeka. Pertanyaan kita semua, apakah ini mungkin? Ayo jawab, apakah ini mungkin? Jawabnya kenapa? Ibu nih tahu ya, kalau orang bilangnya mungkin bu begitu, itu berarti pasti. Tapi kalau mungkin bu masih ragu-ragu. Pertanyaan saya, Mas, mungkinkah apa tidak? Nah, janji loh, kalian sendiri bilang mungkin. Saya tegaskan, sangat mungkin. Karena apa? Karena Indonesia ini dimerdekakan dan kondisinya sebenarnya Indonesia itu adalah sebuah tumpah darah yang kaya, raya. Cuman belum diapakan, belum dibagi bareng-bareng. Nah, karena itulah mari kita bergerak bersama dengan gampang, gotong royong, menyisir
ke kampung, ke kolong jembatan, cari anak-anak yang tidak berpunya, yang menjadi yatim piatu, yang sekarang ibu pun meminta PDI Perjuangan bergerak di dalam soal stunting. Mengerti tidak toh stunting itu? Siapa yang belum mengerti? Angkat tangan. Apa? Ya betul, kurang gizi. Akibatnya apa? Nanti anaknya jadi kerdil, jadi cebol. Yang sayang lagi apa? Karena tidak bagus pertumbuhannya, maka pikirannya, otaknya pun tidak baik. Masa Pak Jokowi sudah dengan semangat mengatakan kepada saya, kepada rakyat, Indonesia itu tahun 2045 akan menjadi Indonesia emas. Nah, saya ketika bertemu beliau, saya bilang, Pak, kita aja lagi ada program stunting, ini mesti bener nol, Pak. Nggak ada lagi anak bangsa ini yang stunting, Pak. Gimana caranya? Ini kan banyak ya, di belakang saya ketua-ketua umum partai loh. Saya belum tahu, ada yang udah mau ikut sama PDI Perjuangan, ada yang masih mikir, ada yang udah nanti aja dah, nanti tanya sendiri aja. Jangan ketawa lo ya. Iya, makanya tanya aja sendiri. Jadi apa coba? Nah, bagaimana? Banyak hal yang sebenarnya dapat kita lakukan dan bisa mengangkat kemiskinan itu. Pak Jokowi itu benar, kemiskinan ekstrim harus dihilangkan. Ya saya juga nanya, Pak, gimana kalau rakyat kita tidak bergerak semua, pemimpinnya juga semua? Kemiskinan itu harus bisa ditingkatkan. Tidak ada lagi korupsi di Indonesia ini. Ya boleh dong saya ngomong, betul apa tidak? Nah, apa toh untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim? Itu bukan hanya sekedar ukuran pendapatan per hari, namun rasa bahagia, terlindungi, menyangkut keadilan, pekerjaan yang layak, akses terhadap pendidikan, sarana kesehatan, kebijakan sosial negara, dan semua itu kalau bisa terjadi, pasti apa yang dikatakan tadi oleh Bung Karno, di gubuk-gubuk orang miskin itulah yang sebenarnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti kelihatan terus rasa bahagia. Karena itulah jejaring kerjasama itu sangat-sangat diperlukan. Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf, dan hadirin sekalian, sungguh menjadi kado istimewa bagi bangsa Indonesia dalam menjelang peringatan Bulan Bung Karno ini. UNESCO telah menetapkan 3 arsip pidato Presiden pertama, Dr. Insinyur Soekarno, sebagai Memory of the World, yaitu menjadi milik dunia bersama. Memory of the World, jadi boleh digunakan oleh siapapun di dunia ini, yaitu pidato di depan Konferensi Asia Afrika Bandung pada tahun 1955, lalu pidato to build the world anew di hadapan sidang umum PBB tahun 1960, dan pidato pada KTT non-blok pertama di Beograd tahun 1961. Apa toh? Pidato Bung Karno diakui dunia ini apa? Jadi artinya kita diberi pengakuan bahwa Indonesia semakin terpanggil pada misi global yang begitu penting,
yakni menwujudkan tata dunia baru yang bebas dari penjajahan dan terus berjuang untuk perdamaian dunia secara abadi. Misi tersebut telah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Penetapan Indonesia sebagai poros maritim dunia, peringatan Konferensi Asia Afrika 60 di Bandung tahun 2015, dan keberhasilan penyelenggaraan G20 serta posisi Indonesia saat ini sebagai ketua ASEAN merupakan bukti otentik kepemimpinan Indonesia. Dalam upaya ini terbukti apa? Bahwa pemikiran geopolitik Bung Karno itu sampai hari ini tetap relevan. Saya percaya dengan spirit Dasar-Sila Bandung dan solidaritas bangsa-bangsa melalui gerakan non-blok mampu menghadirkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Dasar-Sila Bandung itu jangan lupa loh, itu ditandatangani 29 negara loh. Jadi bukan kita sendiri. Kepemimpinan Indonesia bagi dunia dapat dijalankan sekiranya kita secepatnya menyelesaikan berbagai persoalan dalam negeri kita dengan semangat gotong royong. Dalam upaya ini, kesinambungan kepemimpinan nasional sangatlah penting. Atas dasar hal tersebut, maka pada tanggal 21 April 2023, saya tidak ngomong sama siapa-siapa, hanya saya ceder. Bertepatan dengan hari lahir Ibu Kartini, saya telah menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Kenapa toh kok saya ambil hari Kartini? Karena saya kadang-kadang tuh kesel. Keselnya apa? Lah, kalau lihat sejarah, makanya belajar sejarah. Peran perempuan itu, walah sebetulnya sebelum merdeka loh. Mereka itu supaya kalian mengerti siapa toh pahlawan-pahlawan perempuan kita sebelum kemerdekaan. Nyi Ageng Serang tahun 1752, Marta Kristina Tiahahu 1800, Cut Nyadin Aceh 1848, Cut Nyak Mutia 1870, Maria Walanda Maramis 1872, Nyai Ahmad 8, Nyai Ahmad Dahlan 1872, Raden Ajeng Kartini 1879, dan Dewi Sartika 1884, Rasuna Said 1910, Fatmawati Soekarno masih sampai hari ini. Tahu nggak Fatmawati Soekarno itu siapa ya? Apa? Nggak dengar? Ibu Fatmawati itu siapa ya? Ayo, nenek saya. Nenek saya? Bukan. Bu Fatma itu yang melahirkan saya ini. Makanya saya ini jadi perempuan yang tangguh gitu loh. Coba. Ya, betul apa enggak? Betul enggak? Mantap apa tidak? Iya, keren loh. Syukur alhamdulillah keputusan pencalonan tersebut disambut baik oleh rakyat Indonesia. Makanya
dengan spirit gotong royong yang kita kedepankan. Nah, tadi sudah saya sampaikan, padahal kita itu sebetulnya boleh bawa calon presiden, wakil presiden sendiri loh, tapi saya membuka pintu karena apa? Sifat kita adalah kekeluargaan dan gotong royong. Jadi tadi saya katakan di belakang saya ini ada beberapa partai yang sudah pasti. Nah, itu ada 3 dari PPP, Partai Persatuan Pembangunan. Ayo Pak Mardiono berdiri. Beliau nomor 1, Bu. Saya sama-sama boleh nggak, Bu? Boleh Pak. Nah, lalu tapi ada lagi, ini abang saya ini ndesek aja dari Partai Hanura, yaitu Pak Oso. Dia suka marah-marah kalau kenapa kamu nggak pernah ajak abang ya, ayo sinilah kalau mau ikut gitu. Yang ketiga itu orangnya tidak ada. Salam dari Pak Haritanu Wijaya. Saya kenalnya Pak Haritanu, nama panjangnya Pak Haritanu Wijaya dari Perindo. Kalau di sini ada 1, 2, ada 3. Itu yang saya bilang, ya katakan lagi mikir dulu dah. Tuh bapak-bapak kan diketawain. Lo benar, tapi ya saya bilang ya enggak apa-apa. Mau ikut boleh, ndak ikut ya ndak apa-apa. Betul ndak? Merdeka! 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 Itu namanya tangguh, hatinya teguh, tindakannya teguh. Nah gini jempolan. Nah gitu loh, Nah kita perlunya apa? Udah jangan teriak-teriak. Kalau keluar dari sini nggak teriak-teriak lagi loh. Bergerak, satu barisan. Tadi Mbak Puan bilang rampak barisan, satu barisan. Gitu, ketuk setiap pintu-pintu hati rakyat. Kula nuwun, sampurasun. Pasti rakyat dengar gitu itu pasti jatuh hatinya. Sebab dengan tantangan ke depan tidaklah mudah, diperlukan. Nah ini juga kasih tahu, kalau mau milih pemimpin jangan hanya lihat tampangnya. Aduh ibu suka pusing. Ada dulu ya, kalau kan waktu ibu mau jadi presiden lagi, terus ada ibu-ibu kan bilang gini, aduh ibu maaf, sebetulnya saya mau milih ibu lagi, tapi saya kok kepingin milih yang ganteng. Aduh pusing kepala saya. Ya tapi sudah maunya sendiri. Jadi ibu ini biar udah cantik kayak gini, nggak diakui, salah besar. Lo ibu udah jelek apa cantik? Nah, jangan bohong. Padahal ibu udah nenek-nenek lo. Tahu nggak umur ibu berapa? Umur ibu berapa? Berapa? 67. Ibu nih udah nenek.
hanya karena semangat jadi masih bisa teriak-teriak. Nah sudah, kalau kamu masih sayang ikuti saya. Nah kalau pemimpin tuh sebetulnya mesti dilihat lahir batin, jangan fisik saja, terpersona gitu. Diperlukan pemimpin yang berpengalaman baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, kepemimpinan yang visioner, yang arif, bijaksana, dan memiliki rekam jejak prestasi yang baik, serta mengakar, ini yang paling penting, mengakar kepada akar rumput. Saya ingatkan, 5 menit coblosnya, 5 tahun ngerasain seneng atau susahnya. Hati-hati loh, karena itulah gunakan hak pilihmu dengan sebaik-baiknya. Pak Ganjar Pranowo akan terus berjuang bersama Presiden Jokowi di dalam mendayagunakan bonus demografi bagi percepatan kemajuan bangsa. Pak Jokowi bilang sama saya, Ibu, ini keberuntungan Indonesia. Dari tahun ini 2023, 13 tahun kemudian, produk demografi itu orang, rakyat, itu dari umur 16 sampai 60 adalah usia produktif, jadi bisa bekerja, belum pensiun. Nah tapi kalau ruang kerjanya tidak disediakan, harus bagaimana kehidupannya? Makanya itu nanti kita genjot. Kalau apa? Kalau kita menang, kita genjot. Bisa apa tidak? Ya kalau kalian hanya, aduh ibu kok suruh genjot, saya kan cuman anak ranting. Anak ranting itu apa? Anak ranting itu adalah kalau namanya panah, maka dia adalah itu senjatanya yang duluan jerap masuk. Jadi jangan mikir kita kecil bu, anak ranting aja. Kalau tidak ada anak ranting, tidak ada ranting. Iya dong. Kalau tidak ada ranting, tidak ada PAC. Begitu juga PAC mendukung yang namanya apa? Yang namanya DPC. Lalu DPC, kalau ada DPC ya, yang nggak mau kerja, kasih tahu ibu ya. Siap. Iya. Masa maunya duduk aja di kursi. Wow, saya DPC. Kalau DPD sama juga. Kalau DPP lebih sama juga. Ini di bawah ibu semuanya tuh. Kupingnya dengerin ibu, padahal hatinya udah degap, degup. Karena mikir gini, aku udah turun ke bawah apa belum ya? Aku udah turun ke bawah apa belum ya? Ibu sekarang udah punya loh tempat monitoring. Nah untuk itu maka kita mesti bangun Indonesia sebagai bangsa pelopor, bangsa pejuang. Jalan kemakmuran kita wujudkan melalui sebuah revolusi mental serta penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kedepankan riset dan inovasi. Anak-anakku sekalian dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun kalian berada, hati saya sungguh terharu bahwa PDI Perjuangan yang saya pimpin kini hadir sebagai mempunyai karakter sebagai partai pelopor. Satgas partai yang mendampingi saya, Satgas ini sekarang bagus begini. Dulu
ketika menjadi benteng saya pada masa sulit saya, kini tampil penuh disiplin dan membanggakan. Satgas partai inilah yang menjadi benteng hidup saya ketika masih zaman PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Ketika itu masa Orde Baru, susah banget. Yang namanya digontok gini, digontok gitu. Tapi ibu biar digontok gini, digontok gitu, ibu tetap nah gitu loh. Jadilah kalian semua benteng Pancasila, benteng kebenekaan Indonesia, benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan benteng seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia, komunitas Juang Jawa Tengah, para pengisi acara, dan secara khusus penari kecak perempuan. Ini tari kecak itu biasanya laki. Jadi ibu bilang pada Mas Guru, adik saya sendiri, dia itu seniman. Kamu bisa nggak ngajarin perempuan nari kecak? Cak 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 gitu loh, nanti lihat deh, keren. Yang sudah berminggu-minggu digembleng oleh adik saya dan Badan Kebudayaan Nasional atau BKN PDI Perjuangan. Nanti pada puncak acara, dan itu jadikan sebagai sebuah kebanggaan kebudayaan kita, sebagai sebab tanpa berdiri kokoh pada identitas kebudayaan bangsa, kita akan menjadi bangsa terasing di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Secara khusus, nah ini kali ini pasti kalian kan mikirnya gini, kenapa bendera kita itu banteng, lalu disebut banteng moncong putih? Jadi saya ingin mengenalkan ketika itu, ketika kami PDI tidak boleh mengikuti pemilu, saya heran juga loh. Waktu itu kita nggak boleh. Terus saya pikir gimana ya, saya udah punya partai. Akhirnya saya tanya kepada mereka yang berkepentingan, kalau mau ikut bagaimana ya? Ganti nama Bu. Nah itulah supaya tahu, namanya adalah menjadi PDI Perjuangan. Perjuangannya tidak boleh disingkat, PDI-nya boleh. Tapi kalau paling bagus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, lalu logonya itu disebut banteng bulat moncong putih. Jadi kalau kita gampang benar kasih tahu sama akar rumput, apa coba, udah cari aja gambar banteng itu loh, mulu moncongnya lucu putih, nanti pasti dicari. Itu adalah waktu itu apa, sayembarakan. Lalu yang menang siapa? Namanya Saudara Triawan Munaf. Mana dia orangnya? Ada enggak di mana ya? Mana ya? Mana ya? Oh itu ada. Beliau cerita, Bu, ternyata waktu ikut ibu itu Bu, susah ya. Kenapa? Waduh, kemana-mana saya diikuti Intel. Saya bilang gak apa-apa, Intel juga baik kok. Nah ini akhirnya, marilah dari Gelora Bung Karno ini kita tampilkan watak kesejatian politik yang menyatu dengan rakyat. Setelah acara ini berakhir, pulanglah ke rumah masing-masing dengan penuh semangat. Sampaikan salam saya kepada semua keluargamu, sanak saudaramu, rakyat Indonesia yang tidak bisa kemari, yang tidak pernah lelah berjuang mencapai Indonesia maju, adil, sejahtera, dan bermartabat. Terus bergerak, menangkan pemilu 2024. Majulah Indonesiaku, bangsa
bangkitlah bangsaku. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Satyam Eva Jayate, kebenaran adalah selalu mau dan mau tidak mau akan membuktikan diri bahwa dia adalah benar. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Ibu Ketua Umum yang sama-sama kita cintai, yang telah memberikan semangat dan memotivasi kita untuk sama-sama bergerak bersama memenangkan Pemilu 2024. Sesaat lagi hadirin, kita akan sama-sama mendengarkan sebuah karya dari grup legendaris nasional asal Jawa Barat. Mereka akan membawakan sebuah lagu yang dipersembahkan khusus untuk mengenang jasa Bung Karno. Hadirin, kita sambut Bimbo. Sang fajar tersenyum, tepati janji menerangi bumi. Sudah kita simak 3 pidato dari pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang paling pertama menyampaikan pidato adalah Ketua DPP Puan Maharani, kemudian bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, dan terakhir disampaikan pidato oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dengan kita sudah mencermati 3 pidato tadi nih, Mas Burhan dan juga Mas Angga. Mas Burhan dulu deh kalau begitu. Melihat tadi 3 pidato tadi, elemen of surprise udah kelihatan atau belum tuh sebetulnya? belum kelihatan. Belum kerasa? Belum kelihatan. Elemen of surprise kan ada 2 yang tadi saya sebut ya. Yang satu berkaitan dengan cawapres siapa yang akhirnya ditunjuk oleh Ibu Mega untuk mendampingi Mas Ganjar. Kita belum dengar. Saya tidak tahu apakah kejutannya disimpan di ujung ya. Yang kedua adalah ada atau tidak tambahan partai koalisi yang akan membackup dan bekerjasama dengan PDI Perjuangan untuk menyukseskan Mas Ganjar Pranowo. Juga belum ada. Tetapi setidaknya kalau kita mendengar pernyataan atau pidato Mbak Puan, itu terlihat peringatan Bung Karno itu juga menyimpan agenda elektoral. Jadi pidato Mbak Puan yang menggebu-gebu itu juga diikuti dengan kesiapan infrastruktur PDI Perjuangan untuk menyukseskan kemenangan PDI Perjuangan dan capres yang diusung oleh PDI Perjuangan di 2024. Berkali-kali bilang siap solid begitu ya. Jadi Ibu Mega juga, tetapi tidak sebanyak Mbak Puan. Nah mungkin karena Mbak Puan ditunjuk oleh Ibu Mega sebagai semacam orang paling di depan untuk menyukseskan hat-trick kemenangan PDI Perjuangan. Kan PDI Perjuangan sudah menang 2 kali ya, 2014 dan 2019. Dan menang bukan hanya di tingkat pileg, tapi juga pilpres. Dan Mbak Puan ingin memastikan ya kemenangan buat PDI Perjuangan dan capres yang mereka usung di 2024. Dan itu terlihat tadi dalam pidato. Nah yang menarik buat saya adalah Mas Ganjar itu diskenariokan dalam acara tadi, itu pidato di tengah-tengah Mbak Puan menyampaikan sambutannya. Artinya Mbak Puan dan Ibu Mega ingin mengatakan Mas Ganjar ini maju dan menang di 2024 nanti dalam kerangka partai. Jadi jangan sampai keluar dari
garis partai. Makanya pidatonya disisipkan, diperkenalkan oleh Mbak Puan Di sela-sela itu. di sela-sela itu. Dan Mas Ganjar juga mengapresiasi di ujung sambutan pendeknya tadi bahwa Mbak Puan lah yang mengantarkan dirinya menang di Pilkada Jawa Tengah 2013 dan dia berharap Mbak Puan pula lah yang akan mengantarkan kemenangan Mas Ganjar di 2024. Lagi-lagi itu satu pertunjukan yang sekali lagi ingin memberi kesan kepada publik bahwa tidak ada perpecahan di internal PD Perjuangan setelah Ibu Mega mencapreskan Mas Ganjar 21 April 2023 kemarin. Oke, beberapa partai politik yang ikut bekerja sama mengusung Ganjar di pemilu itu kan sudah ada pasti dari P3, Perindo, Hanura ada di situ. Tapi ada kehadiran Golkar dan PKB di sini. Anda menganalisisnya, Mas Angga. Ini gimana kemudian? Pertanda bahwa mereka merapat ke PDIP atau ada analisis lain di balik ini? Ya, saya pikir kalau kita melihat itu kan tadi ada dua sosok utama ya. Dalam perayaan tadi pertama Bu Mega sebagai dalam tanda petik queen maker, ada Pak Jokowi Presiden Jokowi sebagai king maker gitu. Dan kalau kita lihat tadi bahwa ketua-ketua partai yang hadir di situ adalah, mohon maaf kita harus potong dulu karena pidato Presiden Joko Widodo sudah kita simak bersama. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Hajah Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta para menteri yang hadir. Yang saya hormati Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, yang saya hormati Sekjen beserta seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Ketua dan jajaran pengurus DPD, DPC, PAC, Ranting, Anak Ranting, dan Satgas Cakra Buana, serta segenap keluarga besar PDI Perjuangan yang saya cintai. Yang saya hormati seluruh ketua umum partai politik yang hadir, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Merdeka! 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di acara puncak bulan Bung Karno ini, kita bukan sekedar berkumpul, kita juga bukan sekedar merayakan, tetapi lebih dari itu, kita ingin di sini semuanya meneguhkan komitmen untuk semakin memahami, komitmen untuk semakin melaksanakan ajaran kebangsaan dan ajaran kenegaraan Bung Karno. Bung Karno bukan hanya pejuang kemerdekaan dan bukan hanya proklamator kemerdekaan, tetapi Bung Karno adalah perumus ideologi bangsa. Bung Karno adalah peletak fondasi kebangsaan, dan Bung Karno adalah peletak fondasi pemerintahan, dan Bung Karno adalah peletak fondasi demokrasi dan fondasi kemajuan Indonesia. Bung Karno juga pencerah dunia, memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa, serta mengupayakan keadilan dunia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, apa yang kita lakukan saat ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah kita sedang melaksanakan, kita sedang meneruskan, kita sedang mengembangkan langkah-langkah besar dan gagasan-gagasan besar Bung Karno. Sangat jelas, Bung Karno telah memberikan arah perjuangan kita
Jadilah Indonesia bangsa yang besar. Jadilah Indonesia mercusuar yang gemilang, yang sinarnya menginspirasi banyak bangsa dan yang nampak dan tampak berkilau di tengah peta dunia. Indonesia harus menjadi bangsa besar yang kokoh, yang berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Kita harus segera meraih Indonesia maju, Indonesia yang adil dan makmur, Indonesia yang damai dan bersatu, dan Indonesia yang dihormati dunia. Bung Karno pernah mengatakan, kita tidak boleh terpecah-pecah. Jangan gontok-gontokan, jangan gebuk-gebukan, jangan fitnah-fitnahan. Stop semuanya itu. Dan yang harus kita lakukan adalah kita harus bersatu padu, kita harus terus bergotong royong. Sebagaimana pesan Bung Karno, kita harus berjiwa cakrawati samudra, berani mengarungi gelombang, kokoh menghadapi hempasan ombak. Terakhir, ini untuk 2024. Di sini hadir calon presiden dari PDI Perjuangan, Bapak Ganjar Pranowo. Saya ulangi, tadi telah kita dengarkan calon presiden dari PDI Perjuangan, Bapak Ganjar Pranowo. Saya titip untuk semuanya, bagi peserta pemilu, baik itu pileg, pilgub, pilbub, pilihan wali kota dan pilpres. Karena yang hadir di sini sangat menentukan. Tadi pesan Ibu Megawati Soekarnoputri jelas. Saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk menang. Untuk menang. Pesan saya kepada para pemuda dan penerus masa depan bangsa, ingat kata Bung Karno, warisi apinya, jangan abunya. Warisi semangatnya yang menyala-nyala, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan semangat untuk mengisi kemerdekaan dan semangat untuk membangun Indonesia maju. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Terima kasih. Demikianlah sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Cakrabuana, sikap berdiri. Hadap kanan, hadap kiri. Baik. Maju. Jalan. Selanjutnya kita akan mengikuti persembahan istimewa.
kisah Ibu Fatmawati yang telah mendampingi Bung Karno dan dikenal salah satunya karena telah berjasa menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Sudah kita simak tadi pidato yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di hadapan kader dan simpatisan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam puncak peringatan bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Melanjutkan diskusi kita tadi nih Mas Angga, tadi kan sempat saya sebut kehadiran dari dua parpol yang belum terang-terangan ngomong bergabung dengan PDIP. Sinyal ini mengarah kemana kalau analisis Anda? Kalau saya pikir bahwa ini menunjukkan bahwa ketua partai yang hadir di situ itu kan adalah bagian dari pendukung pemerintahan Pak Jokowi yang solid, kemudian suaranya sampai pada orientasi Pilpres 2024. Nah, di sini saya melihat bahwa dua partai itu menunjukkan menjadi bagian dari skema kerjasama yang hendak dibangun. Hendak dibangun oleh PD Perjuangan dan juga kemudian oleh Bu Megawati Soekarno Putri dalam konteks komunikasi beliau juga dengan Pak Jokowi. Nah, artinya meskipun sampai saat ini masing-masing masih memiliki pilihan dan bekerja sama dengan kelompok yang lain, tidak tertutup kemungkinan bahwa ruang kerjasama tersebut sedang dibangun juga oleh PD Perjuangan. Dan juga mungkin bahkan lebih luas, tidak saja pada partai-partai yang saat ini hadir di GBK. Kalau kita lihat kemarin misalnya pertemuan Mbak Puan Maharani dengan Mas Ahaye juga terbangun gitu. Artinya kalau kita lihat dalam logika politik, proses kerjasama untuk mengusung calon itu akan terus bekerja secara dinamis, bahkan sampai pada penentuannya ketika di kerjasama tersebut dan yang didukung di Capres itu ditetapkan di KPU. Sebelum itu maka prosesnya akan dinamis. Gitu. Nah, di sini setidaknya dalam pertemuan tadi di GBK, partai-partai tersebut juga menjadi bagian dari skema yang akan dibangun dalam proses kerjasama menuju Pilpres 2024 seperti itu. Oke. Untuk peluang-peluang yang muncul kemudian setelah pidato yang disampaikan oleh beberapa pihak tadi dari Puan Maharani, kemudian Ganjar Pranowo, lalu berlanjut dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, terakhir oleh Joko Widodo. Elemen kejutan itu tampaknya masih belum terasa ya, tapi Anda menangkapnya gimana nih dengan istilah yang belakangan sudah disebut di terbuka gitu ya? Ada elemen of surprise. Apa itu? Kejutannya adalah tidak ada kejutan. Selama ini justru itu kejutannya. Selama ini kita membayangkan dalam momen seperti ini akan ada elemen of surprise gitu kan. Ketika ditampilkan kejutan tersebut maka sudah sesuai dengan prediksi kita dan ternyata tidak ada. Itulah kejutannya. Cara mainnya menurut Anda gimana nih? PDIP sudah memainkan apa sebetulnya? Enggak, pernyataan kejutan itu kan disampaikan oleh Mbak Puan ketika didesak oleh kawan-kawan media. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di belakang layar itu seringkali lebih kompleks, lebih dinamis dari apa yang kita tebak dari depan. Dan karenanya tuntutan dari banyak kalangan untuk mempercepat proses penetapan cawapres Mas Ganjar, sementara proses pendaftaran masih sampai pertengahan Oktober hingga November tahun ini, itu artinya partai-partai termasuk PD Perjuangan masih punya banyak waktu. Jadi terlalu cepat juga kita menuntut PD Perjuangan atau partai-partai lain mendeklarasikan sekarang. Bahkan sebenarnya dengan munculnya Mas Ganjar di 21 April 2023, kemudian munculnya Anies Oktober 2022, kemudian penetapan deklarasi koalisi antara Gerindra dan PKB Agustus 2022, itu sebenarnya lebih cepat dari jadwal yang formal yang sudah ditetapkan oleh KPU, yaitu 19 Oktober sampai awal November. Jadi sebenarnya kita jangan terlalu juga mendesak mereka, sementara waktu masih panjang. Dan proses politik memang tidak sederhana yang kita kira. Pemilu, the ruling party, kemudian putri Ketua Umum, sekaligus cucu Presiden pertama, Bung Karno, dan saat yang sama sekarang sudah menjadi Ketua DPR, kemudian menjadi elit partai, yang merangkak dari bawah, itu tidak mendapatkan penetapan sebagai capres atau cawapres. Dan bukan hanya kali ini,
tapi kali sebelumnya. Tetapi itu tidak membuat Mbak Puan itu kehilangan asa. Jadi beliau masih sangat semangat untuk menyukseskan keputusan yang sudah diambil oleh ibunya yang notabene adalah ketua umum, ya, untuk menggadang seorang Ganjar Pranowo. Dan Mas Ganjar juga mengatakan tadi, bukan kali pertama beliau diantarkan oleh seorang Puan, sebelumnya di Pilkada Jawa Tengah 2013. Jadi poin saya, apa yang kita saksikan sekarang selain refleksi dari pemikiran Soekarno, tapi juga penegasan soliditas dari partai bahwa menyangkut agenda 2024 ketika keputusan sudah diambil dan mereka mau tidak mau harus menerima keputusan itu, meskipun mungkin secara subjektif Mbak Puan atau kelompoknya yang paling tanda kutip paling dirugikan kan, karena nggak mendapatkan ketetapan sebagai capres. Tapi keputusan sudah diambil, ya, lanjutkan saja. Nah, sementara untuk pidato Pak Jokowi meskipun menyebut terakhir 2024 mendatang dan seterusnya, tetapi endorsementnya menurut saya itu tidak terlalu kuat. Endorsementnya buat Mas Ganjar. Menurut saya mirip dengan waktu beliau memberikan pernyataan di tanggal 21 April. Nah, ini tentu bisa menimbulkan pertanyaan. Endorsement yang kuat misalnya beliau kampanye habis-habisan seperti Mbak Puan mengkampanyekan Ganjar di pidato tadi. Tadi terlihat Pak Jokowi mengatakan menang-menang, tetapi tidak spesifik menang buat siapa. Selamat berjuang untuk menang tadi diksinya begitu kan. Jadi itu kan bisa menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan spekulasi yang muncul belakangan. Sekalipun dia sudah menyebutkan nama Ganjar Pranowo di awal. Tetapi kan bagi sebagian kalangan, mungkin bagi pendukung PD Perjuangan, statement itu dianggap kurang kuat, gitu ya. Mungkin ada yang berharap Pak Jokowi lebih memperbesar gitu ya tone-nya untuk mendukung seorang Ganjar, apalagi di tengah isu berkaitan dengan blessing seorang Jokowi yang diberikan bukan hanya ke Ganjar tapi juga Pak Prabowo Subianto. Jadi ini tentu akan memicu dugaan saya, ini yang nanti akan menjadi bahan diskusi di media. Apakah pidato Pak Jokowi itu lebih dari cukup atau kurang untuk menegaskan dukungannya kepada Ganjar, calon presiden yang sudah ditetapkan oleh partainya. Karena jangan lupa Tisal, saat yang sama media kan mencatat tuh banyak sekali event yang mempertemukan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, termasuk dalam urusan yang nggak ada kaitannya dengan Kementerian Pertahanan. Misalnya peresmian rumah sakit, kan? Kemudian turun ke hutan bakau, itu kan nggak ada kaitannya Kementerian Pertahanan dengan Pak Jokowi membawa menterinya yang berurusan dengan Kementerian Pertahanan berurusan sama kesehatan. Mungkin ada ya pertahanan kesehatan, tetapi kan nggak langsung berkaitan rumah sakit. Nah, itu human security. Human security. Tapi itulah diskusi yang lagi-lagi menempatkan posisi Pak Jokowi di satu sisi adalah kader PD Perjuangan, tapi di sisi lain beliau adalah presiden yang mengayomi 7 partai pendukung pemerintahan yang mungkin punya kepentingan subjektif elektoral yang berbeda dengan PDI Perjuangan. Kalau Mas Angga punya perspektif lain tidak dengan pidato-pidato yang kita sudah simak, walaupun yang Anda bilang kejutannya adalah tidak ada kejutan, kemudian dikaitkan dengan pemilu 2024, sudah cukup kuat tidak posisi PDIP disampaikan dalam puncak bulan Bung Karno ini? Iya, saya mau merespon sedikit tadi penjelasan menarik dari Bung Burhanuddin. Ya, kalau kita ngelihat bahwa ada hal yang menarik bahwa Pak Jokowi selain sebagai kader partai PDI Perjuangan, tapi dia juga di pemerintahan beliau, itu juga ada partai-partai yang ikut mendukung, mengusung, dan Pak Prabowo Subianto menjadi salah satu menteri. Gitu. Dan di sini saya pikir bahwa saya bisa memahami tentang bagaimana kok sepertinya dukungan Pak Jokowi kurang gigit gitu kan. Di situ. Kurang gigit, kurang nendang. Dalam kondisi sepertinya Pak Jokowi juga sedang menghitung sekitar semacam stabilitas di dalam konteks pemerintahan beliau. Dan juga akan kita lihat apakah bisa jadi kalau langgam Pak Jokowi itu kan kira-kira pelan-pelan ya, bertahap-tahap. Artinya kalau kita lihat bahwa sekarang misalnya Pak Jokowi memberikan selamat berjuang gitu kan. Semoga menang gitu kan, tidak kuat. Tapi akan kita lihat misalnya pada momen berikutnya. Apakah lebih maju lagi misalnya Pak Jokowi dalam mendukung misalnya Pak Ganjar atau seperti apa, itu akan sangat menentukan. Di sini kita lihat model langgam politik Pak Jokowi yang tidak bisa kemudian langsung frontal seperti itu. Itu dalam proses-proses politik yang berlangsung. Nah, selanjutnya juga kemudian kalau yang saya lihat ini
pesan politiknya dalam dalam peristiwa di GBK ini bukan pada surprise-nya, tapi sepertinya menjawab berbagai macam keraguan-keraguan dan isu-isu politik yang muncul sekitar Pilpres. Yang paling terkait keraguan apa? Keraguan misalnya tadi seperti diutarakan tentang solid nggak sih PDI Perjuangan ini dalam konteks misalnya faksi-faksi yang sebelumnya dalam tanda petik itu dianggap terkesan bertarung gitu kan, setelah penetapan Mas Ganjar seperti apa, dan ternyata solid. Terjawab di situ. Terjawab di situ, dan di situ juga jelas secara kuat Mbak Puan Maharani menunjukkan gitu kan konsistensinya dan loyalitasnya bahwa yang utama adalah partai gitu kan. Dimana kepentingan, ambisi dan kekuasaan dirinya itu sama sekali tidak lebih penting daripada putusan dari partai politik gitu. Satu hal lagi menurut saya yang penting dalam konteks masih dalam proses pertarungan politik, rumor atau isu-isu yang terkait dengan Mbak Puan selama ini kan dianggap dalam tanda petik princess gitu kan. Yeah. Dianggap bahwa Mbak Puan Maharani karena bagian dari misalnya putrinya Bu Megawati akan dengan mudah meraih segalanya, dan ternyata tidak gitu. Oke. Dan ternyata tidak seperti itu. Yang kalau kita lihat justru kita melihat bahwa Mbak Puan Maharani seperti juga politisi-politisi yang lain, dia memiliki effort dan memiliki kemudian usaha gitu dalam proses-proses politik, dan meskipun misalnya tidak terpilih sekalipun dia tetap menunjukkan dalam tanda petik misalnya yang disebut dia dedication of life itu, pengabdian terhadap partai, dan itu ditunjukkan tentang kalau kita baca dia menunjukkan saya paling senang gitu, yang paling bergembira setidaknya saya dengan menyebut nama Pak Ganjar Pranowo dan diikuti oleh salam komando gitu. Oke. Nah, itu saya pikir penting. Itu juga yang penting, dan analisis Anda juga ini sudah cukup teguh posisinya bahwa PDIP akan siap bertarung dalam event ini. Iya, dan yang menarik kalau dari sisi survei ya, sebenarnya PDI Perjuangan on the track untuk menciptakan hat-trick 2024 nanti. Karena di elektabilitas partai-partai, PDI Perjuangan di peringkat pertama di kisaran 22-23%. Artinya PDI Perjuangan cukup nyaman untuk menyambut pesta elektoral 2024. Nah, yang menjadi tantangan buat PDI Perjuangan adalah pilpresnya. Karena di 2014-2019 PDI Perjuangan menang secara bersamaan pileg dan pilpres. Sementara untuk pilpres, survei Kompas, kemudian survei Indikator, survei Populi, survei LSI, DNJA maupun Jayadi Hanan, itu Prabowo sedikit di atas Ganjar. Meskipun dalam margin of error, tetapi ini alarming ya buat PDI Perjuangan. Bagaimanapun belum cukup aman untuk bisa menyukseskan Ganjar sebagai capres. Untuk pileg cukup aman, nyaman, ya, tetapi untuk pilpres masih banyak hal yang harus dikerjakan. Nah, salah satu PR-nya adalah kalau dilihat dari data survei Tisal, pendukung Ganjar Pranowo itu terlalu PDIP. Jadi dari basis pendukung PDI Perjuangan solid sebenarnya, elit maupun basis masanya. Nah, yang masih menjadi pekerjaan rumah buat Ganjar Pranowo adalah menarik basis pendukung partai lain. Nah, itu kalau kita lihat mereka konstituen partai-partai lain yang mendukung Ganjar Pranowo itu masih minimalis. Nah, kalau kita lihat pengalaman Pak Jokowi, itu Pak Jokowi berhasil dua-duanya. Satu, apa yang disebut istilah straight ticket voting. Elit PDI Perjuangan dan basis masanya tegak lurus memilih Pak Jokowi. Kemudian juga berhasil split ticket voting. Pendukung partai yang elit, partai yang mendukung Pak Prabowo di 2019 maupun 2014, itu banyak yang bocor ke Pak Jokowi. Nah, sekarang itu Pak Ganjar masih belum berhasil menarik banyak pendukung partai-partai yang memiliki capres di luar dari dirinya. Makanya momen ini bagi PDIP dengan temanya kita kaitkan kepalkan tangan persatuan itu untuk tujuannya bisa bergerak dari akar rumput untuk bisa memajukan Ganjar itu tadi. Mungkin PDI Perjuangan harus lebih inklusif, dan itu ditampilkan misalnya oleh Mbak Puan dengan memberikan godaan ya kepada Muhaimin Iskandar, Erlangga Hartarto, AHY sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Itu kan semacam tanda kutip tebar pesona ya. Dan tetapi di sisi lain itu menunjukkan satu strategi PDI Perjuangan untuk lebih inklusif. Jadi kalau misalnya ketua umum partai-partai itu disebut sebagai calon pendamping Ganjar Pranowo, itu kan minimal pendukung elit
partai yang tadi disebut termasuk konstituen Golkar, kemudian Demokrat maupun PKB kan lebih terbuka untuk melirik Ganjar Pranowo di putaran kedua kan setidaknya begitu. Karena kan sampai sekarang nggak ada yang menang satu putaran. Ya. Nah itu cara PD Perjuangan yang saya kira mengikuti saran Pak Jokowi di Rakernas PD Perjuangan kemarin. Pak Jokowi menyampaikan nggak cukup mengandalkan kemenangan di Pilpres hanya dari basis PDIP saja. Karena pendukung PDIP hasil pemilu sebelumnya cuma 19%. Nah artinya Ganjar maupun elit PD Perjuangan yang lain harus lebih agresif mendekati partai lain. Nah itu mulai ditampilkan oleh Mbak Puan dalam beberapa minggu terakhir ya. Tapi lagi-lagi gesture semacam ini juga harus diikuti sama elit PD Perjuangan yang lain. Jangan sampai terkesan arogan dan kurang untuk jangan sampai terkesan eksklusif sehingga kurang mampu untuk menarik pendukung dari partai lain. Oke, reaksi dari penontonnya ini atau dari para kader simpatisan yang ikut hadir di Gelora Bung Karno juga menarik untuk dicermati karena kan mereka betul-betul semangat satu suara dengan temanya itu tadi yang benar-benar mengepalkan semangat mereka untuk maju di Pileg, maju di Pilpres, maju di Pilkada, menangkan. Ya. Itu yang Anda tangkap juga? Iya, saya tambahkan ada satu lagi mungkin yang penting untuk memperluas suara Mas Ganjar. Itu adalah Jokowi Effect. Nah itu penting. Nah itu dia. Jokowi Effect. Kalau kita ngeliat mungkin Mas Burhan sudah mensurvei kan tentang tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi dan banyak lembaga survei lainnya juga melakukan hal yang sama dan sangat tinggi sekitar berapa? 70-80%. 79%. 79%. 80. Artinya itu adalah ceruk suara yang harus dioptimalisasikan oleh Mas Ganjar dan PD Perjuangan untuk mendapatkan itu. Artinya itu sudah sejalan ketika baik Pak Jokowi ataupun Mas Ganjar selalu menekankan pada kontinuitas. Kontinuitas pembangunan artinya ada kelanjutan dari pembangunan yang sudah dilakukan Pak Jokowi dan akan diteruskan oleh Pak Ganjar gitu. Nah ini saya pikir Jokowi Effect ini menjadi penting sehingga proses-proses komunikasi, pertemuan dan juga penguatan sinkronisasi antara bagaimana posisi dan keberpihakan Pak Jokowi dalam Pilpres itu menjadi sangat signifikan bagi suara PDI Perjuangan, tentunya suara Mas Ganjar dalam Pilpres 2024. Dan itu tadi disampaikan ya oleh Mas Ganjar waktu memberikan pidato pendek dengan memberikan semacam sinyal sekaligus pernyataan eksplisit akan melanjutkan warisan Presiden Jokowi, mulai dari IKN, kemudian hilirisasi, infrastruktur. Jadi itu satu sinyal yang ingin disampaikan oleh Mas Ganjar kepada pendukung Jokowi bahwa kalau dia terpilih sebagai capres, dia akan tegak lurus dan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ini karena kalau dari data survei yang tadi Bung Airlangga sampaikan, itu karena pendukung Pak Jokowi sekarang split. Jadi misalnya ya, mereka yang puas sama Pak Jokowi itu yang memilih Mas Ganjar 40%, mereka yang puas sama Pak Jokowi kita 100% kan 37%-nya milih Prabowo Subianto. Kemudian kalau dilihat dari ukuran pendukung Pak Jokowi berdasarkan pilihan 2019 itu sekarang yang memilih Pak Prabowo itu 25%. Sebelumnya cuma 12%. Jadi ada kenaikan pendukung Pak Jokowi di 2019 yang mulai melirik Pak Prabowo. Memang masih lebih banyak yang memilih Mas Ganjar, tapi trennya turun. Jadi poin saya adalah Pak Jokowi sendiri sekarang karena popularitasnya tinggi, itu dia menjadi semacam daya tarik. Meskipun nggak ikut Pilpres 2024, tetapi popularitas yang tinggi punya efek. Dan ini sepertinya yang disadari oleh Pak Prabowo, makanya kemana-mana sekarang kan balihonya Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Nah, kalau misalnya Mas Ganjar ingin menang, mau tidak mau harus mensolidkan pendukung Pak Jokowi. Supaya pilihannya tidak terbagi ke yang lain. Gimana kalau melanjutkan itu Mas, analis Anda? Ya sepertinya kalau dalam pertarungan ini tentunya tugas utama dari Mas Ganjar ya yang dipilih oleh PDI Perjuangan dalam pertarungan ini salah satu tema besarnya adalah merebut ceruk dari pendukung Pak Jokowi sebetulnya. Jadi dukungan terhadap Pak Jokowi termasuk dengan efek keberhasilan terhadap pembangunan ini akan menjadi salah satu pertarungan utama. Jadi kontinuitas itu menjadi salah satu tema penting. Siapa sebetulnya yang dianggap merepresentasikan, yang mampu melanjutkan hasil-hasil pemerintahan pada era Pak Jokowi. Nah masalahnya, ini menarik ini Bung, kalau kita lihat hasil pemilu
2019 pemilih PD Perjuangan 19%. Sementara pemilih Pak Jokowi 55,5%. Artinya apa? Artinya pendukung Pak Jokowi itu lebih banyak ketimbang yang memilih PD Perjuangan. Partainya. Nah, ini menjadi PR nih, karena bagaimanapun banyak pendukung Jokowi yang memilih partai-partai lain. Iya, betul. Nah, kalau kita lihat hasil survei terakhir, itu pendukung Pak Jokowi yang memilih PDIP dan punya intensi memilih Ganjar jika Pilpres diadakan hari ini, itu udah 70%. Artinya udah cukup solid sebenarnya. Nah, yang masih menjadi PR adalah pendukung Jokowi yang memilih partai lain. Nah, makanya elit PD Perjuangan harus lebih jemput bola, harus aktif. Berarti sejalan tadi yang seperti yang Bung Burhan bilang gitu kan, bahwa membangun merangkul partai-partai yang lain menjadi relevan. Karena terus terang kalau kita lihat ini kritik ya, kritik saya terhadap PD Perjuangan, dibanding dengan elit-elit partai lain, elit PD Perjuangan agak kurang aktif tuh untuk membangun koalisi, mendatangi misalnya partai-partai pendukung pemerintah yang lain. Coba lihat tuh, umumnya kan partai-partai lain yang datang ke DPP PD Perjuangan. Betul. Sementara dalam konteks Pilpres 2024, elit PD Perjuangan harus merangkul. Termasuk meskipun sebagai pemenang, ya mau tidak mau, ya harus mendatangi. Makanya tadi ada pesan dari Ketua Puan Maharani dan Ketua Umum Megawati, datang ke akar rumput, jemput bola, semuanya harus aktif gitu ya. Jadi semuanya untuk bisa menggerakkan agar PDI ini menang, Ganjarnya juga menang begitu ya. Betul, jadi tidak bisa dalam konteks elektoral itu pasif menunggu dukungan. Dukungan itu harus jemput bola. Jemput bola. Dan itu menarik tadi pidatonya Bu Megawati Soekarno Putri, itu bukan hanya yang kuat memang penekanan ideologis, tapi juga itu bisa kita baca, kita tafsirkan sebagai suatu arahan strategi yang harus dilakukan terkait dengan bagaimana menyolidkan kekuatan PD Perjuangan dan memperluas dukungan keluar gitu. Dengan nama yang masih banyak ini, kita kan yang masih berpegang datanya itu bakal cawapres untuk Ganjar 10. Siapa? Nah, pertanyaannya siapa-siapa aja kan semuanya masih teka-teki, masih menebak-nebak begitu kan ya. Perlu konvensi tidak dari partai untuk menentukan nama bakal cawapres ini, atau ada cara lain mungkin? Nah, kalau mengikuti aturan main di internal PD Perjuangan kan penentuan capres cawapres hak prerogatif ketua umum ya. Jadi apakah kemudian Ibu Mega menafsirkan prerogatif tersebut dalam bentuk konvensi, ya saya kira tergantung Ibu Mega. Tapi mungkin tidak? Ya dalam politik sih nggak ada yang nggak mungkin. Cuma satu yang nggak mungkin dalam politik, yang menghidupkan orang mati. Tapi di luar itu mungkin saja. Cuma kan kalau kita lihat Ibu Mega ini, kalau kita lihat polanya ya, dalam memilih cawapres, itu pola yang sering kali dipakai oleh Ibu Mega adalah menduetkan capres-cawapres yang merupakan kombinasi duit tunggal. Jawa luar Jawa, kemudian nasionalis religius. Ya, jadi kombinasi semacam itu, makanya muncul nama seperti Kiai Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, yang kebetulan disertasinya itu berkaitan dengan argumen kesetaraan gender dalam Al-Quran, yang menjadi concern Ibu Mega ya. Kemudian kebetulan juga tokoh NU dari Makassar gitu ya. Jadi muncul nama ini, kemudian muncul Kiai Miftahul Ahyar gitu. Rais Am PBNU. Cuma dua nama ini kan mungkin secara elektoral tidak terlalu kuat. Sudah diuji dalam survei, belum muncul. Nah, sementara Mas Ganjar elektabilitasnya kan tipis bedanya dengan Pak Prabowo. Artinya secara elektoral membutuhkan pendamping yang punya daya ungkit elektoral kan. Nah, misalnya orang seperti Erik, orang seperti Sandi gitu ya, itu nama-nama yang bukan hanya muda dan luar Jawa, tetapi punya kontribusi elektoral. Tetapi muda seperti Erik atau Sandi kan untuk 5 tahun yang akan datang bisa menjadi pesaing gitu ya. Nah, ini yang kemudian jadi kerumitannya, kerumitan itu yang membuat tidak ada kejutan. Hitung-hitung belum ada kejutan pada acara ini, karena memang banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu. Anda juga sama, Mas Angga? Iya, saya pikir seperti itu. Dan kalau karakternya Bu Mega, biasanya kan beliau ini menampung semua proses politik ya, termasuk pergesekan-pergesekan, kontestasi di dalam, dan selanjutnya dari semua itu beliau kemudian mengambil kebijakan politik, gitu kan, dari proses. Dan saya pikir itu yang dilakukan, bukan bentuk dalam model konvensi secara formal, tapi memberikan ruang sampai kemudian ada berapa
calon dengan 10 calon, dan saya pikir 10 calon itu sedang berproses juga di internal, gitu kan, untuk ditampilkan siapa yang nanti akan dipilih dalam menjadi pasangan dari Mas Ganjar gitu. Nah ini yang saya lihat bahwa kombinasi-kombinasi yang bisa menambah dukungan politik terhadap Mas Ganjar itu yang akan menjadi pertimbangan utama. Contoh misalnya begini, ini menarik misalnya kalau kita coba kupas ya beberapa calon misalnya. Mas, salah satu pertama misalnya Pak Erick Thohir gitu. Pak Erick Thohir tentunya beberapa waktu terakhir itu memiliki dukungan kuat di kalangan Nahdlatul Ulama gitu kan. Dan dari situ kemudian bisa jadi ini dipertimbangkan menjadi sosok pendamping. Tapi juga ada yang lain. Misalnya contohnya Pak Sandiaga Uno gitu kan, menteri pada masa Jokowi sekarang, dan yang menarik Mas Sandiaga Uno ini, beliau ini adalah calon wakil presiden ya, Pak Prabowo dan usulan iya, dan enggak calon wakil presiden pada kontestasi 2019 dan pada tahun 2017 menjadi calon wakil gubernur dan akhirnya gubernur Anies Baswedan. Artinya apa? Setidaknya gitu, Mas Sandiaga Uno ini punya hubungan-hubungan yang cukup baik dengan massa dan konstituen yang di luar jangkauan arus politik baik Pak Jokowi ataupun Bu Mega. Nah ini menjadi salah satu potensi yang saya pikir juga strategis, misalnya kenapa menjadi pertimbangan. Atau misalnya Mas AHY misalnya. Mas AHY selama ini juga kemudian dianggap berada di luar dari sentrum politik PD Perjuangan ataupun Pak Jokowi gitu. Tapi setidaknya misalnya dengan menjadikan Mas AHY sebagai salah satu pilihan, salah satu potensi pilihan, dan mungkin dengan itu juga mau merangkul Partai Demokrat misalnya, ini bisa merangkul misalnya pendukung Pak SBY, yang bisa jadi pendukung Pak SBY bisa sampai sekarang itu jauh lebih luas daripada konstituen Partai Demokrat kan, seperti itu kan. Nah ini adalah sebenarnya sudah dipertimbangkan tentang bagaimana strategi-strategi untuk memperluas suara. Dan tapi mungkin